warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, sahabat siswa Indonesia dan khususnya sahabat Binta SMP Negeri 3 Malang. Hari ini kita akan bincang inspiratif dengan salah satu siswa kita yang inspiratif, yang beberapa waktu yang lalu mengikuti kegiatan di Davao, Filipina, kegiatan Action for Earth Global Youth Summit 2026, tanggal 26 sampai tanggal 30 Maret 2026, dan kegiatan ini dikoordinasikan oleh Hemisphere Foundation Singapura, perwakilan Indonesia, yang di sini ada namanya Mbak Santi. Langsung saja kita sapa tokoh inspiratif kita, Naura Nachita Lagali, kelas 74 SMP Negeri 3 Malang. Apa kabar, Naura? Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih. Dan di sampingnya ada ibunda tercinta yang luar biasa, yang menginspiratif, mendukung Ananda, Ibu Ratna Puspitasari. Betul, Ibu? Dan juga ini, kegiatan ini tidak terlepas dari peran guru pendamping, Ibu Afi Husnia MPD, yang luar biasa mendampingi Ananda selama kegiatan di Davao, tapi secara online ya Bu ya. Ya. Nachita, panggilan Nachita ya. Nachita. Oke. Sebelum kita berbicara pencapaian ini, kita penasaran sih. Awalnya apa sih yang mendorong Nachita itu kok ingin ikut kegiatan ini? Coba ceritakan. Saya merupakan orang yang achiever. Melalui proyek yang saya buat berhasil dan berdampak bagi sosial dan lingkungan, itu merupakan kepuasan tersendiri dari saya. Awal-awal mau ikut itu ada semacam ragu enggak gitu? Kayak iya, kayak enggak. Terus bagaimana? Nachita itu terus yakin, yaudah saya ikut. Saya meyakinkan diri karena pada awal-awal itu sempat ragu, tapi meyakinkan diri bahwa ini kesempatan. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk tokoh kita, luar biasa. Nah Cita, begini, kalau boleh jujur ya, ini kan persiapannya nggak sederhana. Ini global, bukan di Indonesia, di sana. Nah, ada nggak momen-momen di mana merasa, wah ini berat, jadi enggak ya, jadi ada nggak momen-momen seperti itu yang dirasakan pada saat itu? Tentunya ada, saya merasa minder dengan kontesan atau peserta dari berbagai negara lain karena sudah fasih berbahasa Inggris, namun saya meningkatkan kepercayaan diri. Ya, luar biasa. Nah, di sana kan ketemu teman-teman dari berbagai negara, ya kan? Ya. Tentunya itu pengalaman. Ini yang pertama atau sudah pernah? Yang pertama. Pertama, pengalaman dengan teman berbagai negara, latar belakang yang berbeda. Ceritakan momen-momen paling berkesan. Karena pengalaman pertama itu kan beda dengan yang sudah dua ketiga ya. Momen-momen paling berkesan pada saat ketemu dengan teman-teman dari berbagai negara. Saya berkesan karena adanya perbedaan bahasa, tetapi mereka bisa menerima perbedaan dan melihat latar belakang kita. Ya. Terus karena berbeda kan, Nachita mewakili Indonesia, tentunya membawa budaya Indonesia. Bagaimana membawa diri dengan berinteraksi dengan teman-teman dari negara lain, misalkan dari mana, Kamboja dan lain-lain itu? Iya, saya berinteraksi langsung, bertanya kabar, bagaimana budaya yang ada di sana, seperti itu. Pakai bahasa Inggris kan? Iya. Dan lancar kan? Lancar. Nah ini, sekarang gini, dengan kegiatan seperti itu, kan mesti ada tantangan. Tantangan yang paling menguras energi selama di sana itu apa? Bisa diceritakan? Yang paling menguras energi adalah saat berinteraksi kita harus tetap ramah meskipun dalam keadaan capek. Dan itu sangat mengganggu waktu melatih untuk presentasinya. Begitu ya? Iya. Nah, sekarang gini, pada saat itu anak ada bertahap sampai akhirnya final. Iya. Ketika nama Nachita disebut,
menjadi finalis, dan sekaligus pada saat di final menjadi juara harapan 1. Perasaan apa yang dirasakan? Selain bangga pasti, perasaan apa yang dirasakan? Pastinya senang banget bisa bisa mendapat pencapaian baru meskipun ini pengalaman yang baru saja dirasakan ya. Bukan kedua kalinya tapi pertama kalinya itu rasanya wow, Luar biasa ya, luar biasa, amazing kan? amazing. Luar biasa. Dan ini keberhasilannya tidak lepas dari ini sosok orang tua yang luar biasa ini. Nah ini Ibu, boleh diceritakan Ananda di SMP kelas 7 sudah pencapaian seperti ini, keberhasilan seperti ini. Seperti apa sih Ananda sejak kecil, mungkin bisa diceritakan, ini menjadi inspirasi barangkali bagi ibu-ibu muda supaya anak Ananda itu bisa pede seperti ini. Monggo Ibu. Mohon izin menjawab, Nggih, Bapak. monggo silakan. Jadi Najita ini tergolong pribadi yang introvert. Anaknya suka menyendiri, lebih nyaman sendiri di dalam suatu ruangan untuk mengerjakan sesuatu. Dia suka mengerjakan sesuatu detail. Jadi dia selalu mempunyai effort yang zaman sekarang bisa dikatakan ugal-ugalan ya Pak. Ya, ya. Jadi effortnya itu benar-benar sungguh-sungguh ketika dia menginginkan sesuatu. Jadi apa yang dia inginkan dia akan usahakan sampai dia dapat, seperti itu. Tetapi yang saya bilang dia ini suka operasi senyap ya Pak. Jadi Operasi senyap. Jadi apa yang diusahakan jangan sampai orang tahu, seperti itu. Jadi ketika saya terbangun setengah 1 malam, kok ada radio bunyi, gitu, ternyata dia sedang menghafal apa yang akan dia presentasikan, seperti itu. Kami kira adalah matikan HP di radio atau seperti itu. Ternyata anaknya ketika kemarin Lebaran di Banjarmasin, anak ini tidak sama sekali membawa handout Pak. Kami tanyakan ke Bu Afi apakah ada soft copy-nya. Bu Afi bilang ada, sudah saya share ke Najita, tapi anak ini tidak pernah membuka handout itu dan tidak pernah membaca setahu saya. Tapi alhamdulillah amazing dengan pencapaiannya yang luar biasa. Sekarang saya percaya kepada anak saya bahwasannya usaha itu tidak perlu orang tahu, yang penting hasilnya, seperti itu. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih Bu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ananda ini introvert ya. Menghadapi introvert itu memang ya perlu strategi. Kemudian juga ada istilah yang saya dengar, operasi senyap. Ini keren banget. Nah, ini tentunya orang tua menghadapi Ananda seperti ini kan tidak selalu mudah. Artinya apa? Bagaimana dukungan ibu terhadap Ananda dengan sikap introvert, kemudian dia tipikal operasi senyap seperti ini. Buat saya anak itu adalah amanah Pak. Jadi ketika saya bisa menerima kelebihannya, saya sudah harus menerima kekurangannya, seperti itu. Bagaimana kekurangan itu saya gali untuk menjadikan potensinya dia, gitu. Misalnya, oh anak saya sepertinya introvert. Saya menyadari bahwa ini juga ada genetik Pak, faktor genetik, karena suami saya juga introvert orangnya. Saya ikutkan Najita ke beberapa kegiatan, beberapa kompetisi pageant waktu itu Pak. Jadi pada saat dia SD, kami ikutkan marching band. Alhamdulillah pada saat itu dia adalah juara 2 field commander. Sejak itu PD-nya mulai terbangun. Kami ikutkan modeling, beberapa kali kompetisi model, dia fashion model ya Pak. Dia selalu juara di situ. Saya ikutkan terus sampai kelas advance. Saya ikutkan les public speaking. Waktu itu ada pemilihan Duta Budaya Kota Malang. Dia alhamdulillah jadi wakil 2 juga. Dari situ
bertemu dengan coach-coach yang hebat juga, akhirnya tergali dari situ tergali terus, akhirnya sampai seperti ini sekarang. Tapi sekarang juga saya tidak berhenti sampai di situ, saya tetap mengusahakan untuk anak saya menggali potensinya. Luar biasa Ibu. Ibu dikelilingi orang-orang introvert. Anak introvert, suami juga introvert. Ada kalimatnya yang disampaikan. Pada saat kita bisa menerima kelebihannya, sekaligus kita harus siap dengan kekurangannya. Betul ya Bu? Iya. Ini yang luar biasa untuk belajar untuk kita, para orang tua seperti itu. Ibu, pasti Ibu selalu mengikuti pada saat Ananda ada di Filipina kan? Iya. Setiap tahapan, setiap detik selalu mengikuti. Pada saat Ananda menerima penghargaan itu, capaian yang terbaik seperti itu, apa yang Ibu rasakan? Pada saat itu luar biasa Pak, saya bangga sekali. Saya merasakan ini bukan kompetisi yang biasa, ini bertaraf internasional. Anak saya berada di situ sudah pencapaian yang luar biasa, apalagi mendapat juara. Bahwasanya kompetisi ini diikuti oleh berbagai negara. Dia harus mempresentasikan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di sini, apa yang sudah dijadikan penelitiannya, dia menyampaikan, make sure kepada dewan juri, itu menurut saya sudah luar biasa. Dia menyampaikan dengan attitude yang bagus, dia memperkenalkan diri, dia menyapa, salamnya luar biasa, dia mengucapkan terima kasih. Bagi saya itu luar biasa karena attitude itu sangat penting. Jadi adab dulu baru ilmu, menurut saya seperti itu. Brain, behavior, beauty. Ibu, pasti kebanggaan itu bukan hanya senyum, tapi tangis yang luar biasa. Karena kami pun selalu mengikuti juga lewat Mas Fuad namanya yang dari Wiswin itu. Kami selalu minta update terus gitu loh. Begitu juga kami juga komunikasi dengan pendamping. Ibu, untuk versi panjenengan sebagai orang tua, apa sih kunci keberhasilan Naura itu apa saja? Ini harapan kita ini menjadi inspirasi bagi banyak orang tua sehingga apa-apa ini menjadi, saya ingin nanti ada nacitannya di Thailand di SMP3 atau di Indonesia kan begitu. Seperti ini ya Pak, jadi keberhasilan itu tidak terlepas dari doa, menjaga hubungan baik dengan yang di atas. Amin ya. Terus tidak lepas dari doa orang tua, terlebih ibu ya Pak ya. Masya Allah, doa ibu menembus langit seperti itu, dan sungguhan Pak, sungguh-sungguhan ya. Jika sekarang dia pelajar, berarti sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam berlatih dan menekuni apa yang sekarang sedang dihadapi seperti itu. Doa, selalu hubungan damai dan Yang Maha Kuasa, memberi dengan motivasi, menguatkan seperti itu ya Bu ya. ini. Luar biasa. Karena dengan doa kita punya pegangan yang kuat. Oke. Oke, terima kasih Bu. Nah sekarang saya beralih ke pendampingnya Ibu. Pendamping ini juga peran yang luar biasa ini Bu Afi. Bu Afi terima kasih ya telah mendampingi Najita sehingga mencapai seperti ini. Mungkin Bu Afi bisa cerita, ini kan bukan sekedar materi untuk berikan penguatan pendampingan itu. Monggo diceritakan prosesnya sehingga Ananda bisa mencapai seperti ini. Terima kasih Bapak. Jadi awal-awal itu sebenarnya kan memang saya pengajarnya IPA di kelasnya Najita ya Pak. Pertama kali saya lihat Najita sudah jadi ketua kelas di 74. Jadi dari sana saja sudah menunjukkan Pak bahwa biasanya ketua kelas itu kan tidak harus memanajemen dirinya sendiri, tapi satu kelas harus bisa dimanajemen oleh Najita, dan Najita menunjukkan manajemen yang baik itu kepada dirinya maupun kepada teman-temannya. Nah ketika ada event dari Davao itu, saya sama Najita langsung berdiskusi Pak, ini yang mau diambil yang mana, bagian mana di bagian lingkungannya. Saya lihat potensi yang sangat besar dari Najita. Memang kalau saya lihat anaknya sangat telaten. Kalau membuat proyek itu dia selalu mengerjakan semuanya sendiri, mulai dari
memotong sampahnya, bahan organiknya, bahkan sampai menakar, menimbang segala sesuatu halnya, sampai bahkan ke produknya itu Najita melakukannya sendiri dengan telaten. Gitu. Jadi saya lihat memang potensinya sangat besar di Najita. Ya, oke. Ini bukti bahwa pada saat kolaborasi antara orang tua, guru, dan Ananda, capainya luar biasa. Dan ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa care itu tidak hanya cukup dari satu unsur. Jadi guru, orang tua, siswa itu sendiri. Bu Avi, momen yang paling berkesan selama membimbing Ananda apa? Cerita. Momennya ketika latihan sih Pak, karena saya sama Najita itu sempat lost connection karena di sana internetnya agak ada gangguan. Jadi saya harus berulang kali telepon balik Najita juga seperti itu. Tapi di keterbatasan internet yang saat itu sedang buruk, kita sama-sama percaya bahwa Najita pun di sana juga berlatih gitu. Ketika koneksi bisa, kita memanfaatkan itu dengan baik. Akhirnya alhamdulillah lancar ketika presentasinya. Artinya kendala itu tidak boleh menjadi hambatan kan? Betul Bapak. Nah, hal seperti ini juga memang penting untuk ditanamkan pada kita semuanya, pada anak-anak. Bahwa kalau ada hambatan itu bukan berarti kita harus berhenti seperti itu. Nah sekarang tantangannya selama mendampingi. Nah ini nanti bisa ditularkan untuk teman-teman baik guru-guru di SMP 3 maupun teman-teman guru di Indonesia, tantangan dalam mendampingi Ananda untuk mencapai capaian seperti ini. Kalau tantangannya mungkin dari saya dan Najita sama-sama saya sebenarnya banyak belajar juga Pak dari Najita karena ini juga event pertama di yang sama ya dengan Najita gitu. Kalau Najita bisa mengajarkan telaten kepada produknya, saya pun juga belajar telaten dengan Najita. Itu tantangannya Pak. Karena kan kita mematchkan waktu juga agak susah Bapak. Najita juga ada sekolah, ada seperti ini gitu. Jadi meluangkan waktu sepulang sekolah untuk latihan bersama itu juga jadi tantangan bagi kami. Dan itu perlu perjuangan kan? Betul. Dan panjenengan mendampingi kan bukan di jam kerja. Tidak di jam kerja. Di malam hari melakukan daring untuk sharing dan lain-lain. Oke, terima kasih guru yang luar biasa. Ya kita berharap nanti teman-teman juga bisa menduplikasi, bisa mereplikasi yang seperti ini sehingga ada Najita yang kedua, ketiga, keempat untuk sekolah kita. Nah sekarang kembali ke Ananda ya. Nah sekarang Ananda, bagaimana Ananda melihat peran? Karena Ananda kan mewakili Indonesia otomatis sana. Iya. Dan selain Ananda kan ada kakak-kakak yang di SMA itu ya. Menurut Ananda bagaimana sih peran anak-anak muda Indonesia terkait dengan di dunia global, apalagi hubungannya dengan lingkungan ya? Iya. Perannya bagaimana? Yang dipikirkan oleh Ananda, peran-peran yang selama ini atau harapannya ke depan? Peran pemuda Indonesia saat ini adalah pemuda Indonesia bisa melanjutkan apa ya? Kayak lingkungan, ya, kepedulian lingkungan, kepedulian lingkungan ya, yang telah diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya, dan pemuda itu mengembangkan sehingga lingkungan itu akan terus hidup seperti itu. Ya. Nah terakhir untuk Naura sekarang ya, Najita mohon maaf, Pak Tuko berharap Najita ngajak teman-teman menularkan ini yang mungkin masih ragu, bisa jadi kan awalnya ragu kan ya, untuk melangkah ke depan, bagaimana strateginya, sampaikan, ajak teman-teman, baik teman-teman di SMP 3 Malang maupun teman-teman siswa Indonesia ini untuk berani melangkah global seperti ini. Tidak menakutkan kan? Cukup menakutkan. Tapi kan bisa jalan kan ya? Bisa. Takutnya kan di awal. Iya. Tapi begitu dijalani kan menyenangkan, enjoy. Iya. Coba sekarang Naura mengajak, sampaikan, ajak teman-teman mungkin SMP 3 atau teman Indonesia, ayo kita berperan di dunia global seperti ini. Silakan.
Mari teman-teman Indonesia untuk terus berkarya dan mengembangkan ide yang kita buat untuk lingkungan sosial karena itu adalah kunci untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Oke, luar biasa. Sekarang bu gurunya sekarang. Ya, ini kan peran ini bukan sekedar siswa, guru juga. Eh, Bagaimana Bu Afi mengajak guru-guru Indonesia berperan membimbing Ananda supaya mencapai capaian optimal? Monggo silakan. Untuk ibu bapak guru Indonesia tetap semangat membina ide-ide kreatif yang luar biasa dari anak-anak, khususnya Gen Alpha ini luar biasa idenya, out of the box Pak. Kalau Gen Alpha itu, Ya. saya melihat setiap anak yang kita perjuangkan, yang kita didik itu punya kemampuan, punya minat dan bakat yang luar biasa. Gitu. Sekarang untuk Mama. Nah, ini juga orang tua cukup diajak, Mak, gimana mendampingi tips strategi Mama mendampingi Ananda supaya kepercayaan muncul, karakternya menjadi baik, keberaniannya sehingga bisa mencapai apa yang sebenarnya diinginkan baik Ananda maupun orang tua. Monggo. Izin menjawab. Monggo silakan. Saya rasa Mengajak orang tua ya, Ma? Oh, Iya. Ajakan orang tua. Yes. Mama, Papa yang mempunyai Gen Alpha, saya rasa semuanya sama. Di sini tantangan kita adalah kemajuan teknologi. Era digital ini sangat mempengaruhi, sangat membawa pengaruh yang besar terhadap segala aspek kehidupan, di mana sosial media ini mempengaruhi pola pikir, pola perilaku anak-anak kita, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kita sebagai orang tua harus bisa mengkontrol diri kita sebagai orang tua dan mengontrol anak-anak, bagaimana anak-anak ini bisa bijak menyikapi era digital ini, penggunaan sosmednya terutamanya, karena luar biasa sosmed ini jika tidak dikendalikan lebih banyak dampak buruknya daripada dampak positifnya, seperti itu. Jadi berbekal iman, berbekal takwa, berbekal pendampingan dari orang tua, insya Allah anak ini bisa berbijak dalam bersosial media, seperti itu. Satu kalimat dari Ananda Najita terkait capaian ini akan memotivasi teman-teman sahabat siswa di Indonesia. Silakan. Satu kata. Satu kalimat. Boleh? Atau kata-kata, mungkin 3 kata untuk memberi motivasi. Jangan takut untuk gagal karena kegagalan merupakan kunci dari keberhasilan. Oke, tepuk tangan untuk Ananda. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ananda, Najita, terima kasih Mama, terima kasih Bu Afi. Ini bukan sekedar prestasi, tetapi ini inspirasi. Ini terkait cinta, doa, ketulusan dalam bimbingan Anda. Pada saat kita sudah melakukan itu semuanya, kita serahkan kepada Allah SWT bahwa capaian itu tidak terlepas dari izinnya. Dan alhamdulillah teman-teman sahabat Indonesia, sahabat siswa Indonesia, sahabat Minta, inilah capaian seperti ini. Semoga nanti ke depan SMP Negeri 3 Malang bisa melahirkan Najita lainnya. Begitu juga siswa di Indonesia. Mari kita berkiprah di dunia global. SMP 3, oke. Action forward. SMP Negeri 3, oke.